Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tingkah kelucuan konflik di Derby Muria. Nah, seperti apa tingkah kelucuan konflik di Derby Muria ini? Oke, kita saksikan bersama. Oke Cuk, sebelum kita bahas konflik Derby Muria itu kita tanyakan dulu. Ada beberapa tim di situ Cuk. Tolong disebutkan dulu timnya ini apa aja. Yang pertama Persijap Jepara, yang kedua Persikupu Kudus, yang ketiga Persipapati, yang keempat PSIR Rembang, yang kelima Persikaba Blora. Oh, ada 5 tim ya Cuk di situ Cuk. Tapi 4 tim tersebut masih berada di liga bawah ya. Nah, kecuali Jepara. Jepara ada di Liga 2. Nah, yang saya dengar berita-berita di situ ternyata sudah ada konflik-konflik Cuk, seperti bentrokan, seperti ya gimana ya menyebutkannya, ini susah sih. Kayak gitu-gitulah Cuk pokoknya. Tolong dijelaskan Cuk. Ya, ini Derby Muria ini kan timnya banyak ya, ada 5. Ya, kebanyakan terpuruk ya. Selain Jepara sih yang di Liga 2. Ini sering bentrok nih supporternya. Ya, bisa dilihat sendirilah berita-berita di portal itu, di televisi, di radio itu, wah, klubnya terpuruk, klubnya di bawah, tapi bentrok ya, gelut ya. Bahkan di Piala Suratin mereka sering bentrok ya Cuk ya. Saya dengar di portal berita. Wah, sangat miris sekali loh. Ini kan usia muda loh ya yang main di Piala Suratin. Biasanya kan supporter bentrok itu tingkat senior ya, kasta Liga 1, Liga 2, Liga 3. Tapi ini lucu, konyol ya. Bahkan usia muda U17, U15 itu supporternya bentrok. Ya, mereka nonton ke stadion, mereka konflik, gelut, baku hantam. Konyol ya sebenarnya. Ya, betul sekali Cuk. Wah, ini sangat konyol sekali tingkah-tingkah supporter tim-tim berada di masih di liga-liga bawah ini. Ya, sebenarnya sih saya prihatin terhadap ini. Gimana ya, saya mau bahas ini ya mikir-mikir dulu sebenarnya. Harusnya itu kalian itu fokus tim kalian masing-masing dulu lah. Jangan fokus ke bentrokan-bentrokan kayak begini, nggak berfaedah kayak gitu. Kasihan kan kalau sampai nanti mengorbankan nyawa. Tim-tim besar yang bentrok itu jangan ditiru. Padahal tim-tim besar ditiru. Wah, itu sangat susah sekali. Ini pertanyaannya Cuk, siapa aja Cuk yang pernah bentrok Cuk? Yang pernah bentrok itu supporter Persipapati dan supporter Persikupu Kudus tahun 2016. Dan yang baru saja itu supporter Persikupu Kudus dan Persijap Jepara. Itu malah usia muda ya. Piala Suratin. Piala Suratin aja didukung sampai bentrok itu, lucu kan. Konyol aja. Miris sekali ya sebenarnya ini. Tim-tim berada rata-rata ini masih di Liga 3. Ini udah bentrok-bentrok kayak gini itu sangat miris sekali. Sebenarnya kalian itu harusnya memahami potensi tim kalian sendiri. Tim kalian itu berpotensi apa tidak. Jangan kok terus langsung bentrok. Waduh, ini sangat susah sekali ya Cuk ya. Nanti kalau masuk di Liga 2 kasihan timnya saya malah Cuk. Saya malah kasihan sama Polresnya dan bupatinya. Pusingnya kayak apa ya kan mereka lihat anak-anaknya kucing-kucingan bentrok sana sini. Cuma nonton bola aja bentrok. Untuk tim-tim yang berada masih di Liga 3, kalian pengen nggak sih tim kalian itu masuk di Liga 2? Kalau kalian pengen masuk di Liga 2 ya fokus dukung tim kalian dulu. Perbaiki apa yang salah dari tim kalian. Awasi tim kalian agar tim kalian itu maju. Jangan kok fokus, wah ini derby sana, derby sini, saya sana. Wah, itu sangat malah nggak berfaedah sekali. Oh iya John, bahkan kadang sering terjadi sweeping ya. Padahal itu lokasinya dekat-dekat sekali ya. Jepara, Kudus, Pati itu lokasinya dekat-dekat sekali, sering terjadi sweeping. Ya, sangat disayangkan sekali ya. Ini konflik ini sangat konyol sekali menurut saya. Berada di Liga bawah itu seharusnya kalian itu terfokus untuk naik ke Liga 2 dulu ya. Kemungkinan Jepara inilah yang udah meninggalkan itu semua. Ya mungkin Jepara ini termasuk anugerah mendapatkan investor baru juga. Terus ini Cuk, yang saya tanyakan kembali lagi ke potensi, biar yang
mempunyai potensi itu juga sadar juga timnya itu punya potensi untuk tim menjadi besar. Nah, jangan bentrok terus. Ini siapa aja tuh klubnya yang berpotensi untuk menjadi besar, asalkan tuh nggak bentrok-bentrok terus. Yang berpotensi ini Persijap Jepara, Persiku Kudus, dan Persipapati. Ada 3 tim ya berarti yang berpotensi. Nah, ini kok bisa kamu menyebutkan 3 tim tersebut seperti biasanya? Tolong disebutkan apa aja yang menjadi penilaianmu. 3 wilayah ini adalah kota industri ya, wilayah yang banyak ekonominya maju, setidaknya di kawasan Muria, dan ada pembangunan fasilitas-fasilitas untuk olahraga di 3 kota ini. Yang menonjol itu mungkin Kudus ya, pembangunan stadion Perguwetan, dan kabarnya sih juga Stadion Pati juga akan direnovasi. Oh, berarti 3 tim ini cuman 2 ya yang dari infrastruktur udah mulai direnovasi. Berarti kurang Persijap Jepara aja ya. Tapi Persijap Jepara juga nggak kalah cuk, mereka dianugerahi investor baru juga. Nah, saat berada di Liga 3 pula mereka dianugerahi investor. Terus ini cuk, dari 3 tim tersebut kan apa itu yang 2 itu masih di Liga 3. Tolong dikasih saran aja cuk, ini gimana biar bisa naik ke Liga 2 dulu, itu bagaimana harusnya mereka itu. Tapi jangan bentrok lagi ya, asalkan biar nanti kamu nggak merasakan izin sulit. Mungkin ya melihat tim-tim Indonesia yang lain ya, ya mungkin bisa dilihat bagaimana Bali United itu membangun sepak bola, bagaimana PSIM itu juga membangun sepak bola, dan tentunya mungkin bisa contoh itu Persijap Jepara ya. Ya menghilangkan ego ketika Persijap Jepara itu menurut saya tersukses. Saran-saran untuk supporternya ataupun timnya harus bagaimana untuk kedua tim yang masih berada di Liga 3 ini? Kalau saran-saran saya sih mungkin ya belum bisa sih untuk sementara ini, karena memang stadionnya sih sedang dibangun ya, Perguwetan itu, dan juga Pati kabarnya ya membangun stadion, tapi saya tidak tahu sebenarnya untuk realisasinya sih. Tapi mungkin nanti menunggu stadion jadi baru bisa berpikir untuk naik ke Liga 2. Jadi intinya kedua tim ini harus menunggu dulu ya cik ya, menunggu stadionnya itu jadi dulu, nanti gimana baru bisa dispekulasi nantinya gimana. Kalau sudah jadi mungkin bisa menuntut pihak terkait ya. Ini kan dua klub ini kan di Liga 3 masih dikelola oleh pemerintah daerah karena memang masih pakai APBD. Ya mungkin yang dituntut harus tepat sasaran pemerintahnya mungkin. Oh, berarti itu untuk supporternya ya, itu harus menuntut ke pemerintahan daerah kalau kamu ingin maju. Tapi ya jangan bentrok-bentrok terus. Ya saat di Liga 3 mungkin tidak ada sanksi yang yang realistis seperti tim-tim Liga 1 ataupun tim Liga 2. Nanti kalau timmu masuk Liga 2 ataupun Liga 1 nanti bakal kena dampaknya, dan timmu nanti sangat dirugikan sekali jika terkena sanksi tersebut. Nah, lebih baik kalian itu terfokus pada tim masing-masing. Fokus dukung klub dulu, jangan fokus liane. Nah itu stop fighting, kalau kata seperti spanduk-spanduk di tribun-tribun itu, stop fighting dulu, kita fokus ke klub masing-masing. Nah, dari ketiga tim tersebut cuk, yang menurutmu saat ini yang realistis saja, yang bisa profesional dalam waktu jangka dekat ini siapa? Ya semua kan sudah tahu ya, Persijap Jepara sudah membuktikan dia naik ke Liga 2. Dia mendapatkan investor baru, bahkan investornya ini sangat luar biasa. Ini produk minuman ya, Oasis. Itu kan produk minuman yang ternama di Indonesia. Wow, luar biasa. Ya, nama investornya itu Pak Iqbal Hidayat ya ini. Beliau memang baru di kancah persepak bolaan, tetapi saya melihat beliau itu semangatnya semangat anak muda sekali ya cuy ya. Yups, kaum milenial ya. Kaum milenial itu pasti punya inovasi-inovasi terbaru, punya terobosan-terobosan sangat menyenangkan menurut saya. Ya beda dengan generasi tua. Kalau menurut prediksi saya ya, pandangan saya itu jika pun nanti stadion Jepara Bumi Kartini itu diserahkan ke Iqbal Hidayat pun nanti juga pasti dibangun ya, bisa diperbaiki ya. Ya mungkin bisa mencontoh Bali ya, Persijap Jepara ketika Pemkap Gianyar Bali itu menyerahkan pengelolaan ke klub Bali United. Akhirnya kan bisa, buktinya kan direnovasi, bahkan bisa standar Asia. Nah betul sekali itu cuk. Tetapi gini cuk, datangnya investor ini juga tidak begitu jujuk datang itu juga enggak cuk. Ini juga ambil adil dari pemilik
Jepara yang lama. Ini juga sangat berjasa juga menurut saya. Ya, Bu Esti itu kan juga membangun pondasi untuk Persijap Jepara pada waktu peralihan saham itu tahun 2016 ya. Ketika Bu Esti itu walaupun sih secara prestasi Kurang. terdegradasi ke Liga 3, tapi Bu Esti juga membangun pondasi profesional untuk Persijap Jepara dan menjembatani Iqbal Hidayat untuk ke Persijap. Mungkin tanpa Bu Esti Pak Iqbal nggak ada di Persijap. Nah itu juga sangat berjasa sekali pemilik lamanya Persijap Jepara ini. Persijap Jepara ini kurangnya cuma di stadion aja sih menurut saya. Kalau di stadion nanti udah dibangun udah bagus, wah ya minimal lolos standar AFC lah ya. Ini gimana Cuk pendapatmu? Harusnya stadionnya atau bangun baru atau renovasi aja menurutmu? Nggak usah bangun baru, buang-buang anggaran. Itu kan cukup direnovasi saja. Bumi Kartini itu kan lahannya luas sekali tuh wilayahnya. Bahkan tamannya ada, danau kecil ya itu ya. Danau kecil juga ada, komplit lah, tinggal direnovasi aja. Ya kayak Manahan Solo ya. Dikasih atap, dikasih single seat, selesai, rumputnya diperbaiki, bagus, sudah bagus sekali ini. Kalau dari supporternya ini harus bagaimana Cuk menurutmu? Supporternya harus dewasa, harus ikut membangun klub. Dengan apa? Dengan kontribusi membeli tiket, dengan kontribusi membeli merchandise ori dari klub, membeli produk sponsor dan sebagainya. Tentunya jangan bentrok di stadion. Saya tambahkan jangan lupa minum Oasis. Nah itu juga pastinya itu sangat pasti sekali kalau itu. Nah mungkin itu dulu aja ya yang kita bahas di Derby Muria ini. Nah jangan lupa like, comment, and subscribe.